Bab 280. 6 dewa dinasti Qinglong semua akan ada di sana. Tubuh mereka tampaknya berada di dunia lain. Dan mereka hanyalah sinar proyeksi pikiran di kuil. Salah satu dewa berkata, hanya sedikit orang yang tahu rahasia dunia Suantian. Kami hanya mengetahuinya secara kebetulan. Saat ini, Ye Ming memiliki potensi dan kekuatan yang baik, penting bahwa ia memperbaiki tidak tinggi. Ye Qianhong menghela nafas. 4 pembunuhan utama dari tentara hantu mengajarinya segalanya. Berharap anak ini tidak akan mengecewakan kita dan mengambil benda itu. Ambil saja, apalagi dinasti Suzaku. Bahkan jika 4 dinasti lainnya bergabung dan tidak ingin mengambil kendali atas dunia Suantian dari kami. Dengan dunia Suantian. Bahkan jika dinasti Qinglong melompat, ia benar-benar memiliki fondasinya sendiri. Seorang dewa berkata, 4 dewa besar itu kuat karena mereka masing-masing mengendalikan dunia besar. Jika dinasti Qinglong juga memiliki dunia besar, secara fundamental akan melampaui 4 dinasti lainnya dan menjadi kekuatan yang berjalan seiring dengan keempat dewa. Sangat disayangkan bahwa masalah ini tidak bisa menjadi kekerasan, tetapi hanya bisa dibuat dengan cerdas. Kalau dipikir-pikir, aku hanya bisa menggunakan boneka kecil ini. Ye Qianhong. Kali ini, menghitung pengiriman Ye Ming dari total 5 orang. Selama salah satu dari mereka berhasil, tujuan kita akan tercapai. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah apakah dinasti Suzaku juga tahu tentang ini. Jika Anda tidak tahu, mengapa Anda menyerang dunia Suantian saat ini? Bukankah seharusnya? Ini adalah rahasia kelas 1. Dan tidak lebih dari 10 orang yang mengetahuinya. Seorang jenderal dewa berkata. Dan bahkan jika keluarga Jiang mengetahuinya, kami menempatkan orang ke dalam pasukan mereka dan bertindak diam-diam. Dia adalah tidak ada kemampuan untuk menemukan. Selama orang-orang kita hadir, kemungkinan keberhasilan akan lebih besar daripada mereka. Ye Ming tidak tahu beban padanya. Jadi dia pergi ke Yan Ruyu setelah meninggalkan Bea Cukai. Tetapi ketika orang-orangnya keluar, dia tidak melihat sosok. Dan dia bertanya-tanya. Dia akan pergi mencari seseorang. Dan melihat Zhang Heng masuk. Zhang Heng berjalan dengan pincang. Yang sangat merepotkan. Dia terkejut dan bertanya. Zhang Heng, ada apa dengan kakimu? Wajah Zhang Xuan kekuningan-kekuningan. Ketika dia melihat Ye Ming, wajahnya bersukaria dan berteriak. Saudaraku, kamu akhirnya keluar dari Bea Cukai. Akhir-akhir ini, aku sudah hancur lebur sampai mati. Betapa pintarnya Ye Ming. Dia langsung menebak pertanyaan itu dan bertanya, apakah Su Zong dan Jiang Li menyakitimu? Zhang Heng mengangguk dan membenci. Kedua anjing ini memiliki sedikit keuntungan dalam perburuan harta karun. Dan ketika mereka kembali, mereka begitu sombong sehingga mereka bahkan melecehkan Yan Ruyu dan Luo Bingxian. Mereka adalah saudara kita di masa depan. Bagaimana saya bisa duduk dan menonton tidak masalah? Jadi saya sangat marah. Saya menantang Su Zong. Tetapi itu bukan lawan saya dan kaki saya patah. Ye Ming penuh amarah pada saat ini. Tidak memperhatikan kakak perempuan di Zhang Hengkou. Sen Sen bertanya, di mana mereka sekarang? Zhang Heng menggelengkan tinjunya. Bagaimana lagi aku mengatakan bahwa aku dalam keadaan rendah hati? Yan Ruyu dan Luo Bingxian dihadang oleh mereka di kolam cairan spiritual bumi selama beberapa hari. Jika tidak dilarang untuk bertarung di kolam, keduanya bajingan itu takut untuk menembak lebih awal. Ye Ming tersenyum, hei, dan berkata, aku tidak terlalu peduli tentang mereka sebelumnya. Kupikir mereka berdua akan bertemu. Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkan mereka. Zhang Heng, pergi. Aku akan memberimu gas. Zhang Heng mencerahkan matanya dan tertawa. Aku sudah lama menunggu hari ini. Di pintu masuk cairan spiritual bumi, Su Zong dan Jiang Li berdiri di pintu kiri dan kanan. Dan keduanya bosan dan membisikkan sesuatu. Sebagian besar siswa yang masuk dan keluar akan menghindari mereka jauh. Dan hanya beberapa orang berkulit tebal yang akan maju dan mengatakan sesuatu yang menyanjung. Pada saat ini, suara ambisius bergulung-gulung seperti guntur. Bergulung di seluruh Qinglong Chol Lege. Su Zong, Jiang Li, Ye Ming menantang platform untuk menunggu Anda. Su Zong dan Jiang Li keduanya berdiri dengan mantap. Wajah mereka terus berubah. Dan mereka saling memandang dan melihat kemarahan dari mata masing-masing. Sial, aku berani menginjak kepala kita. Dan aku harus membunuhnya. Su Zong menghancurkan kursi sambil duduk. Wajahnya terus berputar.
Jiang Lileng bersenandung. Biarkan dia menelepon 2 kali. Dan aku akan mencubitnya. Keduanya sombong. Dan bergegas menantang platform tanpa berpikir. Yan Ruyu dan Luo Bingxian di kolam juga mendengar suara-suara itu. Dan mereka tampak bahagia dan menyaksikan perang bersama. Tidak hanya mereka. Lebih dari setengah dari Qinglong Chol Lege. Semua orang yang memiliki waktu luang berlari untuk menyaksikannya. Tertantang ke atas ring. Ye Ming tak tertandingi dan mandiri. Dia membawa tangannya di wajahnya dan tanpa ekspresi. Su Zong dan Jiang Li ada di kemudian hari. Dan mereka melompat ke atas ring tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan berkata serempak, "Nak, kau mencari kematian." Ye Ming memandang keduanya dengan mata yang sangat meremehkan. Dan berkata dengan ringan, "Aku tidak tertarik dengan memalsukan sepertimu satu persatu. Jadi, kalian berdua pergi bersama." Ada seruan di sekitar. Apa yang terjadi? Seorang siswa tingkat ketiga sebenarnya menantang 2 siswa tingkat 5 pada saat yang sama dan kedua siswa tingkat 5 ini masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua. Ketika wajah Su Zong dan Jiang Li berubah, bocah ini gila. Tapi yang mereka rasakan adalah lebih banyak amarah. Seorang pejuang kecil benar-benar memandang rendah mereka sehingga membuat mereka merasa terhina. Kenapa? Berani. Ye Ming mencibir. Jangan berani menyerah. Cari kematian. Su Zong tidak bisa menahan diri. Jadi dia harus melakukan sesuatu pada Ye Ming. Lambat. Aku tidak tahu kapan penatua perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk memantau tantangan muncul dan dia berhenti minum. Tidak peduli seberapa arogan Su Zong. Dia tidak berani berdiri tegar di depan mentor kampus. Karena mentor ini adalah seorang seniman bela diri satu pikiran bisa membunuhnya. Penatua yang bertugas memantau tantangan Yantai telah lama menanyakan hal-hal sepele seperti itu. Dia kaget dengan kata-kata tantangan Ye Ming yang mengejutkan. Jadi dia datang dan menyaksikan kegembiraan. Meskipun ia seorang suci seni bela diri. Tidak ada harapan berbaris menuju kenaikan. Karena rentang hidupnya yang panjang. Hal favoritnya saat ini adalah menonton keaktifan. Matanya tertuju pada Ye Ming. Dan dia bertanya sambil tersenyum, "Wah, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menantang 2 siswa tingkat 5 pada saat yang sama." Ye Ming memberi hormat dengan hormat. "Ya, siswa mengatakan demikian." Para penatua inspektur menghela nafas. "Sudah lama sejak saya bertemu dengan Anda tahu. Tantangan super 2 tingkat semacam ini belum terjadi selama puluhan ribu tahun. Universitas tidak memiliki tantangan 2 tingkat seperti itu. Ini disebut anti-sky war. Dan Anda dapat melihat betapa sulitnya itu. Namun, begitu Anda bisa menang, hadiahnya sangat menakutkan." Ye Ming tidak tahu bagaimana cara menghargai tantangan lompatan seperti itu. Jadi dia dengan rendah hati meminta saran, "Senior, saya tidak tahu berapa banyak hadiah yang akan saya miliki." Mengawasi penatua tertawa. "Hadiah 10 miliar koin Valkyrie tidak dapat melarikan diri." "Bagaimana? Banyak. Kan tapi koin Valkyrie bukan hal utama. Hal utama adalah bahwa sekali Anda menantang dengan sukses, Anda memenuhi syarat untuk masuk ke Qinglong Chol Lege, Aula Legenda, bersaing dengan para jenius Akademi Qinglong. Ini adalah kemuliaan tertinggi generasi masa depan. Dan Anda tidak dapat membelinya dengan banyak uang."